Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Amelia Damayanti. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pelumasan. Apa sih itu sistem pelumasan? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Motor bakar adalah salah satu jenis mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar dan udara menjadi energi panas untuk melakukan kerja mekanik atau energi gerak. Suatu motor bakar dapat berfungsi dengan baik jika mempertimbangkan fungsi bagian-bagian penting. Adapun fungsi bagian-bagian penting dari motor bakar, yakni diantaranya adalah sistem penyalaan, sistem pelumasan, sistem pendinginan, dan sistem kelistrikan. Kita sebagai engineer perlu mengetahui mengapa fungsi-fungsi tersebut begitu sangat penting dan harus ada di dalam suatu motor bakar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu fungsi bagian yang harus ada dalam motor bakar tersebut, yakni mengenai sistem pelumasan. Mengapa sistem pelumasan penting dan diperlukan oleh suatu mesin? Gesekan adalah alasan utama mengapa pelumasan diperlukan pada mesin kendaraan. Seperti yang telah kita ketahui, komponen mesin terdiri dari bagian-bagian logam yang bergerak dan saling bergesekan. Meski komponen tersebut tampak sangat halus dan tanpa cacat, tapi jika kita lihat dengan mikroskop, permukaan yang paling mulus ternyata mempunyai bagian-bagian bergerigi dan ujung-ujung yang mempunyai bentuk tidak beraturan. Jika dua bagian ini bergerak, yang memiliki permukaan-permukaan tidak rata tersebut saling bertemu satu sama lain, maka akan terjadi gesekan sehingga menjadi panas dan memuai. Gesekan tersebut dapat menimbulkan masalah seperti panas yang tinggi pada mesin dan mempercepat keausan komponen mesin. Sehingga inilah alasan utama mengapa sistem pelumas sangat diperlukan, yakni untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin dengan membentuk oil film atau lapisan tipis oli di antara komponen yang bergesekan ini. Selain untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin dengan membentuk oil film atau lapisan tipis oli di antara komponen yang bergesekan tadi, sistem pelumasan juga memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai media pendingin, yaitu dengan menyerap panas dari bagian-bagian yang mendapat pelumasan tadi dan kemudian membawa serta memindahkannya pada sistem pendinginan. Kemudian sistem pelumasan ini juga berfungsi sebagai bahan pembersih, yaitu dengan mengeluarkan kotoran pada bagian-bagian mesin. Dapat juga untuk mencegah karat pada bagian-bagian mesin, mencegah terjadinya kebocoran gas hasil pembakaran, atau bisa juga sebagai perantara oksidasi. Berikut ini adalah komponen sistem pelumasan yang biasa ditemukan pada mesin mobil. Yang pertama ada oil pan, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung oli mesin. Yang kedua ada oil strainer atau saringan oli kasar, yang berfungsi untuk menyaring oli dari kotoran-kotoran yang kasar, agar kotoran tersebut tidak masuk ke oil pump, yang dapat menyebabkan kerusakan pada oil pump. Yang ketiga ada oil pump, yang berfungsi untuk menciptakan tekanan pada oli mesin dengan cara menghisap oli mesin dari oil pan untuk kemudian dipompa oleh oil pump ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang keempat ada oil pressure regulator atau juga biasa disebut dengan relay valve, yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli mesin agar tetap konstan dan stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah. Oli yang keluar dari oil pressure regulator atau relay valve ini kemudian akan kembali ditampung oleh oil pan atau bak penampung oli ini. Yang kelima ada oil cooler atau pendingin suhu oli mesin,
yang berfungsi untuk mendinginkan suhu oil mesin sebelum dialirkan ke dalam blok mesin agar menjadi lebih optimal. Yang keenam ada oil filter atau saringan oli halus yang berfungsi untuk menyaring oli mesin dari kotoran yang lebih halus sebelum oli tersebut disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan mesin. Yang ketujuh ada oil main gallery atau merupakan saluran-saluran yang terdapat di dalam blok-blok mesin sebagai tempat saluran oli mesin yang akan dialirkan ke masing-masing komponen mesin yang perlu untuk dilumasi. Selanjutnya ada oil switch yang berfungsi sebagai saklar untuk mematikan atau menghidupkan lampu indikator oli mesin. Jika tekanan oli berkurang atau tidak ada oli yang mengalir, maka oil pressure switch ini akan membuat lampu indikator oli. Selanjutnya ada oli mesin yang merupakan komponen utama bagi mesin agar seluruh sistem pelumasan bisa berfungsi dengan baik dan sempurna. Jika tidak ada oil mesin ini, maka sistem pelumasan tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Setelah kita mengetahui komponen dari sistem pelumasan, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara kerja sistem pelumasan yang umumnya sama dan berulang, yaitu memanfaatkan oli mesin yang disirkulasikan ke seluruh saluran pada sistem pelumasan. Setelah oli mesin melumasi komponen mesin, maka oli akan kembali ke dalam bak penampungan oli untuk kemudian disaring dan disirkulasikan kembali. Mungkin cara kerja yang lebih jelasnya sebagai berikut. Saat mesin mati, semua oli mesin yang ada akan ditampung di dalam oil pan. Sebagian kecil lainnya ada tertahan di main gallery, cooler, filter oli, dan oil pump. Setelah mesin di starter dan hidup, maka mesin akan memutar pompa oli. Akibatnya oli mesin akan dihisap masuk ke dalam pompa oli melalui oil strainer. Oil strainer akan menyerap oli yang masuk pertama kali dari kotoran-kotoran kasar dalam bak penampungan sehingga pompa oli terhindar dari kerusakan. Selanjutnya, pompa oli akan memompa oli mesin dan mendorongnya menuju ke seluruh sistem pelumasan. Akibatnya tekanan oli akan meningkat. Semakin kencang putaran mesin, maka tekanan oli pun akan semakin besar. Untuk mencegah kelebihan tekanan oli akibat putaran mesin yang tinggi, maka oil pressure regulator akan membatasi tekanan yang dihasilkan pompa oli. Ketika tekanan berlebih, oil pressure regulator atau relief valve akan terbuka dan untuk menurunkan tekanan oli dan mengembalikan oli yang berlebih kembali ke oil pan. Kemudian, oli mesin akan masuk ke dalam filter oli atau saringan halus untuk menyaring oli mesin dari kotoran-kotoran yang lebih halus atau lebih kecil. Dengan begitu, maka oli mesin yang bersih dialirkan menuju oil cooler. Di dalam oil cooler, oli mesin akan didinginkan suhunya terlebih dahulu. Prosesnya ada yang menggunakan air radiator ataupun langsung dengan udara. Setelah suhu oli didinginkan, selanjutnya oli mesin akan dialirkan kembali menuju main gallery cylinder block. Di dalam main gallery cylinder block, oli akan disalurkan menuju crankshaft pin dan crankshaft journal. Selain itu, oli mesin ada juga yang disemprotkan ke pin piston melalui oli jet. Selanjutnya, sebagian oli mesin yang ada akan dialirkan ke cylinder head untuk melumasi bagian camshaft dan rocker arm. Nah, setelah semua bagian dalam sistem mesin sudah mendapatkan pelumasan, oli mesin akan mengalir kembali ke dalam oil pan untuk kemudian kembali disirkulasikan ke seluruh komponen sistem pelumasan mesin. Untuk mengetahui kondisi aliran oli mesin di dalam mesin, pengemudi bisa mengetahuinya melalui lampu indikator oli mesin yang sinyalnya didapat dari oil pressure switch. Ketika mesin mati, lampu indikator oli mesin akan menyala. Salah satu contoh kasus kerusakan pada sistem pelumasan adalah kebocoran oli ke ruang bakar
karena ausnya komponen-komponen mesin seperti dinding silinder, torak dan cincin torak, busing katup, dan rusaknya sel katup melebihi batas limit, sehingga oli masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar saat terjadi proses pembakaran. Sehingga hal ini menyebabkan tenaga mesin berkurang karena pembakaran menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan penggantian komponen yang mengalami keausan, jika yang aus itu ialah torak, cincin torak, dan sel katup. Namun jika terjadi keausan pada dinding silinder, maka hanya di quarter atau di oversize saja. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem pelumasan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.